Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Sahabat, hari ini kita akan mengupas tuntas 7 cara iblis atau setan menggoda manusia. Bagaimana setan bisa tertawa senang melihat banyak manusia menjadi penyembah berhala? Bagaimana caranya setan berhasil mengganggu manusia? Kuncinya hanya satu, yaitu setan tidak pernah putus asa dan menyerah. Beberapa ulama mengatakan, setan itu makhluk yang keras kepala, bulat dan pantang menyerah. Itulah setan, makhluk yang keras kepala dan pantang putus asa, bahkan tidak pernah putus asa. Lihatlah bagaimana bencinya dia dengan manusia. Ada 7 jurus yang digunakan setan untuk menggoda manusia. Yang pertama, kekufuran. Ini jurus yang pertama. Sejak awal, setan ingin agar seseorang langsung jatuh dalam kekufuran, karena dia tidak perlu lagi bersusah payah menggunakan taktik atau jurus yang lain untuk menjerumuskan manusia. Cukup dengan kafir saja, manusia itu akan jadi pengikut setan sampai di neraka kelak. Hanya orang yang selalu menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan, yang akan selamat dari godaan setan itu. Yang kedua, syirik. Jurus syirik akan digunakan jika jurus pertama tidak memban. Dia menggoda manusia dengan meletakkan sesuatu yang lain sebagai pengganti kedudukan. Seperti model pakaian yang lebih dipentingkan daripada sholat, Anda mengatakan sepak bola adalah segala-galanya, wanita adalah sandaran hidupku, atau harta kekayaan lebih Anda senangi daripada beribadah kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda, celakalah para hamba dirham. Mengapa Rasulullah mengatakan dengan hamba dirham? Karena orang tersebut telah meletakkan dirham atau harta kekayaan sebagai Tuhannya. Ketika itu, dia telah menjadi hamba harta, bukan hamba Allah. Lebih mencintai hartanya daripada mencintai Allah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Al-Baqarah 165. Contoh lainnya seperti seorang gadis yang telah menjalin hubungan haram dengan seseorang, dan dia tidak mampu meninggalkannya. Al-Quran menyebutnya dengan mereka mencintai tandingan-tandingan Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Al-Baqarah 165. Atau seorang muslim yang baik tetapi dia bergantung pada selainnya. Bagaimana caranya menyelamatkan diri dari godaan ini? Caranya dengan selalu komitmen dari istiqomah dengan perintah Allah dan Sunnah. Yang ketiga, melakukan dosa-dosa besar. Setan akan menggunakan jurus ini bila diperlukan. Dia akan mengajak manusia untuk berzina, minum minuman keras, berjudi, dan lain sebagainya. Tidak peduli orang muslim atau tidak, setan akan terus menghasut mereka untuk melakukan perbuatan itu. Jika Anda melakukan perbuatan ini, segeralah beristighfar dan bertobat. Allah Maha Pengampun dan Penyayang kepada hamba-hambanya yang bertobat dan memohon ampun dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Jika Anda ingin selamat dari godaan ini, segeralah bertobat dan jauhkan diri dari segala perbuatan dosa ini. Yang keempat, melakukan dosa-dosa kecil. Jika setan gagal menggoda manusia dengan dosa-dosa besar, dia akan beralih pada dosa-dosa kecil. Setan menghasut hati dan pikiran manusia dengan menganggap sepele perbuatan yang dilakukan tersebut. Padahal sedikit demi sedikit dosa itu akan menjadi besar. Contohnya,
Saat berjalan-jalan tampak seorang gadis cantik di depan kita. Secara otomatis kita melihat dan memperhatikannya. Memang kita tidak melakukan dosa besar, tapi apa yang kita lakukan itu termasuk dosa-dosa kecil. Kita semua pernah melakukannya, karena itu segeralah bertobat dan banyak beristighfar agar kita terhindar dari godaan setan. Yang kelima, tidak mentaati Allah. Setan tidak kekurangan akal untuk menggoda manusia. Anda memang tidak mengerjakan dosa-dosa besar atau kecil, tapi setan tetap berusaha bagaimana Anda tidak juga mengerjakan ketaatan kepada Allah. Misalnya, menyanyiakan waktu dengan mengerjakan perbuatan yang tidak berguna. Kita sering melihat anak muda yang tidak pernah berbuat dosa atau maksiat, tetapi dia melalaikan ketaatannya pada Allah dengan membaca novel berjam-jam, buku-buku cerita, kemudian melamun atau perbuatan sejenisnya. Jika Anda tahu ketaatan kepada Allah lebih utama daripada itu semua, maka waktu yang diberikan tidak akan disia-siakan di kafe-kafe, nonton, melamun, merumpi, dan lain sebagainya. Perbuatan ini tidak dilarang, tapi jangan sampai membuat kita menyia-nyiakan waktu serta lupa ibadah dan mengingat kepada Allah. Yang keenam, disibukkan dengan perkara sepele. Jika usaha menyia-nyiakan waktu gagal dilakukan, setan akan menggunakan jurus yang keenam. Dia akan berkata, jika ingin beragama yang kuat, maka singkirkan segala sesuatu yang bisa menyakiti orang di jalan, karena ia termasuk amalan sunnah. Ya, benar, itu perbuatan sunnah, tapi bukan berarti Anda terus-terusan di jalan mencari-cari sesuatu yang bisa mencelakakan orang lain. Bukan di situ inti masalahnya. Contoh lainnya, dua orang perempuan dibuat setan ribut hanya karena masalah posisi sholat sehingga menghilangkan inti ibadah itu, yaitu khusyuk dalam beribadah. Rasulullah SAW pernah bersabda, iman itu ada 73 cabang atau 63 cabang. Yang paling tinggi ialah la ilaha illallah, dan yang paling rendah ialah menyingkirkan sesuatu di jalan yang bisa membawa petaka bagi orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jika demikian, kita akan selalu disibukkan dengan masalah furu'iyah atau cabang-cabang agama dan membuat kita keluar dari inti permasalahan. Kita ini umat beragama yang harus memilah mana masalah yang penting dan mana yang tidak terlalu penting, sehingga waktu kita tidak habis hanya untuk membahas masalah yang tidak perlu dibahas. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menyukai perkara-perkara yang bermanfaat daripada perkara yang rendah. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketujuh, menghina dan menyakiti. Ini merupakan jalan terakhir setan untuk menghancurkan manusia. Dia akan menghasut orang lain untuk mengejek, cemooh, menghina, mengolok-olok, bahkan menyakiti orang yang beriman tersebut. Misalnya, masalah memakai jilbab. Setan akan berusaha menghasut teman Anda untuk mengejek dan menghina pakaian yang Anda kenakan. Kunci penyelamatan adalah dengan membulatkan tekad dan teguh menjalankan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus tahu jurus apa saja yang digunakan setan, agar kita tahu di mana letak ketaatan kita kepada Allah. Sekian yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang telah kita sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan menjadikan ibroh atau pelajaran sekaligus hikmah buat kita semua, bahwasanya tipuan-tipuan setan itu lemah bagi kita yang beriman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.